Baik, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat roof, fondasi, kolom, dan balok pada desain rumah 2 lantai kita. Oke ya, langsung aja ikuti tutorial ini dengan baik supaya tidak terlewat stepnya ya, supaya kalian bisa jadi mahir. Nah, langsung aja kita pergi ke floor plans, project browser, kita pergi ke elevation aja, elevation is. Nah, di sini kita buat apa ini, elevasi level baru ya. Kita klik aja level, kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, kita ganti untuk nama levelnya, kita ganti jadi top fondasi. Untuk untuk kedalamannya kita ganti jadi 2 meter aja, 200 cm. Oke, cukup. Selanjutnya adalah untuk gridnya kita tarik ya ke bawah supaya dia terlihat di floor plan fondasi. Kemudian kita ke elevation knob, kita tarik juga, kita lebihi supaya terlihat di floor plan fondasinya kita. Oke. Nah, sudah bisa ditutup tabnya. Kemudian kita coba ke floor plan top fondasi yang tadi kita buat, kita klik 2 kali. Nah, ini sudah ada ya, ini ada zona cat ya, kita unpin aja terus kita delete, kita tidak perlu ya. Oke, langsung aja kita coba untuk membuat fondasi footplate-nya. Pertama-tama kita pergi ke tab structure, kemudian kita pilih isolate. Di sini ada pop-up notifikasi no structural foundation family is loaded in the project, berarti family si fondasinya belum ada di Revit kita, jadi kita harus load terlebih dahulu. Oke, kita klik yes saja. Nah, biasanya kalau misalnya kita buka itu tidak langsung menuju folder yang akan kita tuju ya. Biasanya ini pertama kali dibuka adalah folder yang terakhir kita buka. Oke, saya akan jelasin aja deh langsung ke stepnya. Jadi kita ke local disk C, kemudian kita pilih yang program data. Nah, ini kalau misalnya program data yang nggak ada di PC kalian, berarti itu settingan view-nya di File Explorer harus diaktifkan ya. Untuk view show hidden filenya harus di checklist. Oke, langsung aja kita ke program data, kemudian kita pilih yang Autodesk, kemudian kita pilih yang RVT 2024 atau 2000 berapa terserah, sesuai dengan aplikasi yang kalian pakai. Kebetulan saya pakai 2024, jadi saya pilih 2024. Kemudian pilih kita libraries, kemudian kita pilih yang English biasa, jangan yang English Imperial, English. Kemudian kita pilih US, kemudian kita cari yang namanya folder structural foundation, open, kemudian pilih yang footing rectangular, open. Nah, untuk ini fondasi sudah kita load, kemudian kita harus edit type dulu. Edit type kita duplikat, kita ganti nama jadi footplate 100 kali 100, fondasi footplate tipe 1 ukuran semeter kali semeter. Oke, kemudian kita ganti dimensinya, width-nya jadi 100 cm, kemudian like-nya kita ganti jadi 100 cm juga. Untuk ketebalan fondasinya kita kasih 30 cm aja, kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, ini kalau kita klik di sini ya, maka akan muncul warning, one of the grid element are visible in floor plans. Nah, ini berarti ini
objek yang kita buat di floor plan stop fondasi ini tidak terlihat. Jadi kita harus setting view range-nya. Kita ketik VR aja, VR view range. Nah ini kita ganti, ini untuk view depth-nya kita ganti jadi unlimited aja. Untuk associate level top foundation-nya kita ganti jadi 100 coba ya. Ini sih nggak apa-apa, unlimited. Nah ini sudah terlihat ya. Nah ini kita sebenarnya tidak perlu klik satu-satu, manual kita tempatkan gitu ya, karena akan memakan waktu. Jadi kita pakai cara yang sudah disediakan oleh Revit. Cara yang sangat mudah yaitu kita klik upgrade-nya aja. Upgrade kita klik, kemudian kita blok si grid-nya, kemudian kita klik finish. Sudah selesai. Sini tadi ada 2 ya, kita hapus dulu 1. Oops, sorry, sudah terhapus otomatis. Oke, kita lihat di 3D. Nah, ini dia fondasinya sudah tertanam sedalam 2 meter dari permukaan 0. Ini kita depannya kita hapus ya, depan tidak ada beban, tidak kasih fondasi. Teras juga tidak perlu kasih fondasi. Delete aja, klik delete. Oke, ini adalah fondasi yang kita punya. Selanjutnya kita akan membuat kolom pedestal ya. Kolom pedestal itu ada tiang fondasi. Dari slope menuju fondasi ada tiangnya. Kita langsung aja kita klik di fondasi. Top fondasi kita pilih yang type structure column. Nah ini untuk kolomnya belum ada yang betonnya, hanya ada yang IUC. Ini hanya ada kolom kolom baja, jadi kita harus load dulu, load family. Nah ini tadi structural foundation kita buka, kita ganti ke US, kemudian kita pilih structural column. Kita pilih yang concrete beton, kita pilih yang concrete rectangular column. Open. Ini kita edit type dulu, ini kita ganti atau kita duplikat aja, kita duplikat, kita ganti jadi pedestal. Pedestal 1 ukurannya sama aja deh, 300 kali 450. 300 kali 450 ini kita tidak perlu rubah ya, kita oke saja langsung. Ini untuk modify, untuk penempatannya placementnya depth-nya kita ganti ya jadi high aja. Unconnected-nya kita ganti jadi lantai 2. Unconnected-nya kita ganti jadi lantai dasar. Oke, sama seperti tadi, kita klik upgrade, kita select grid-nya, yang depan tidak perlu karena tidak ada ya. Ini sudah kita checklist, kita finish saja. Cek di 3D sudah selesai. Ini ada footplate yang kosong ya, kosong. Ini kita tinggal klik aja, kita masukkan manual. Oke, sip. Lanjut, kita akan membuat slope ya. Habis ini kan denah fondasi, kemudian kita buat denah slope. Denah slope-nya kita ambil dari lantai dasar aja. Kita ke floor plans, project browser, lantai dasar kita duplikat view with detailing, dan kemudian kita klik kanan, yang kopinya tadi kita rename ya, kita rename jadi denah slope. Nah ini ada wall dan lantai, ini kita hide aja, kita hide. Coba kita lihat ini.
Oh, ini bisa di checklist, kita atur VR ya dulu ya. Untuk levelnya kita kasih ke lantai dasar aja. Ini kita ganti jadi 100. Oke, nah ini jadi tidak terlihat si apa namanya footplate-nya. Ini kita seleksi aja yang di dalam code, di dalam apa grid-nya ini tidak kita perlukan. Kita klik kanan, kita hide in view kategori. Nah, ini kita hanya perlu grid-nya saja. Kalau mau diperlihatkan tadi pondasinya, kita ke VR lagi ya, kita ke VR, kita untuk associate levelnya kita kasih ke level below aja. Nah, ini udah terlihat. Nih offsetnya kita ganti jadi minus 50 mungkin ya. Nah, terlihat si fondasi dan kolom pedestalnya. Oke, lanjut aja, kita buat slope-nya, kita pilih structure, kemudian kita pilih beam. Nah, untuk di beam sendiri sama seperti yang tadi kita buat kolom pedestal ya, belum ada si struktur betonnya, jadi kita harus buat dulu. Kita load, kemudian kita pilih US, kemudian kita cari structural framing. Untuk beam kita cari yang di framing ya. Kemudian kita pilih concrete, kemudian kita pilih yang rectangular beam, concrete rectangular beam, open. Ini kita edit type dulu, kemudian duplikat ya. Kemudian kita ganti nama jadi slope. Slope ukurannya kita ganti aja jadi 30/60 mungkin ya, 30 kali 60. Oke, ini kita ganti ya dimensinya jadi 30/60. Apply, oke. Oke, nah ini kita langsung aja ya, kita placementnya kita ganti jadi on grid. Kita seleksi seperti tadi. Oke, sudah lihat bayangannya ya. Kita klik finish. Oke, kita cek di 3D. Nah, slope kita sudah jadi nih ya. Slope kita sudah jadi. Oke, mantap. Nanti kalau ada miss sedikit kita perbaiki di belakang aja ya, di akhir. Slope sudah jadi, fondasi kolom pedestal sudah jadi, berarti kita akan naik satu tingkat lebih atas lagi ke kolom lantai 1. Nah, kita pergi ke Dynaslope. Dynaslope ini kita duplikat aja ya. Kita duplikat view, duplikat detailing, kita ganti jadi namanya, kita klik kanan, kita rename jadi Dina lantai 1. Oke ya, fondasi lantai 1. Kita pergi ke tab structure, kita pilih column. Tadi ya, ada kolom pedestal, kita edit type lagi, kita duplikat, kita ganti jadi tipenya K1 ya, kolom 1, kolom 1. Ukurannya mungkin kita samain aja ya, 300 kali 450. Oke, ini hanya untuk desain aja. Kemudian kita sama seperti tadi, kita ketik ke untuk height-nya, untuk placementnya high, kita pilih yang lantai 2. Oke, upgrade, ya, seleksi, kemudian kita finish. Oke, kita cek. Oke, mantap. Udah jadi ya, di apa itu namanya, koot. Ini ada kolom di teras, kita hapus, kita tidak memerlukannya di situ.
Nah, untuk di lantai 2, kolom lantai 2, oh sorry, kita ke balok dulu ya, balok ke lantai 2. Kita pergi ke denah lantai 2 ya, lantai 2. Kemudian kita duplikat, klik kanan, duplikat fill, duplikat with detailing. Kita klik kanan, kemudian kita rename, kita jadi balok, denah balok. Lantai 1. Oke ya, sama seperti tadi, ini kita seleksi aja. Kita seleksi, kemudian kita hide kategori. Oke, untuk lantai 1-nya kita copy dari slope aja, kita ambil dari slope karena jalurnya sama ya, mengikuti dinding yang ada di lantai 1, mengikuti slope yang tadi telah kita buat. Oke, langsung aja kita coba klik si slope-nya, denah slope. Klik kanan, cycle instant visible in view. Ini kita copy, kemudian kita paste, line to select level, kita cari lantai 2 ya, kita copy. Oke, kita masukin ke lantai 2. They are instant in the same place. Lantai 2. Oke, nggak apa-apa, abaikan aja. Nah, yang penting udah seperti ini ya. Nah, nanti akan kita rapiin lagi nih supaya si balok dan kolomnya ini tidak menonjol keluar. Oke, denah balok ke lantai 1, kita ini di sini belum muncul lah, kita ketik VR dulu. VR untuk view depth-nya kita ganti jadi minus 50 aja. Nah, ini sudah terlihat denah slope-nya. Denah baloknya sudah terlihat. Oke, kemudian kita denah balok lantai 1, kita pergi ke balok lantai 2 lagi ya. Ini kita klik kanan, kita duplikat view, kita duplikat with detailing aja. Oke, ini kita ganti jadi, kita rename, ganti jadi denah balok lantai 2. Rename lantai 2. Oke. Nah, untuk denah lantai 2 sendiri ini kan dia agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda denahnya daripada lantai 1. Jadi kita ini kita ikuti denahnya sesuai dengan yang ada di lantai 1 ini aja, lantai 2 sorry. Oke, ini tadi lantai 2 kita ke VG, visibility graphic, kita aktifkan view si dinding yang tadi kita hide ya, kita aktifkan dulu. Nah, baru kita tracing ya untuk ikuti jalur dinding lantai 2 nya. Ini underlay kita ganti jadi lantai 2. VR ini kita ganti aja, kita ganti jadi minus 20. Nah, sama masih terlihat, nggak apa-apa deh. Oke ya, kita langsung aja kita pilih beam. Ini saya project dulu.
kita pilih beam balok B1 untuk tipenya ini yang di lantai 2 kita ganti ya, kita edit type, kita duplikat, kita ganti jadi B2, ukurannya kita kasih 15/25 aja, 15/25, 15/30 mungkin ya, 30 aja, 15/30, 15 cm kali 30 cm. Oke, nah kemudian kita based on grid, no beam were added at the command during operation. You want to exit the command. Yes, tanya ini belum bisa ya. Ini kita ganti level 2 lantai 2. Basementnya atap harusnya. Coba kita lihat atap ya. No beam sama berarti. Oke, kita coba tarik secara manual aja, ini agak susah. Kita cek di 3D nya dulu ya. Ini ada hapus. Dengan balok lantai 2. Oke ya, untuk slope lantai untuk balok lantai 2 sudah selesai, tapi untuk kolomnya kita kelewat ya. Kolomnya kelewat, kita buat aja langsungnya. Untuk balok lantai 2 kita duplikat, klik kanan, duplikat view, duplikat, kita kasih kolomnya, kolom ini kita duplikat ya, kita ganti aja untuk kolomnya, ganti kolom 2, ukurannya saya perkecil aja ya. Untuk pengecilan kolom kita ganti jadi 200 kali 350. Oke, kita coba tempatkan untuk height sampai ke atap. Ini karena di awal saya nggak buat gridnya lantai 2, jadi saya harus menambahkan manual ya. Nah, itulah fungsi pentingnya grid di dalam mendesain di Revit ini. Oke, untuk kolom lantai 2-nya saya align-kan di sini agar rata dengan tembok.
3D. Oke, sudah cukup. Ini bisa kita modify, kemudian kita ganti warnanya supaya menyatu dengan dinding yang sudah kita warnai kemarin. Oke, sudah cukup tutorial membuat struktur rumah 2 lantainya. Oke, struktur kolom, fondasi, slope, balok sudah selesai. Tinggal dirapi-rapiin aja agar enak dilihatnya, ya, enak dan proporsional dan masuk akal. Oke, sudah cukup. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan. Semoga semakin lancar mendesainnya di Revit, agar ilmu yang saya berikan lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.